Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang anatomi fisiologi organ reproduksi wanita seri yang kedua, genitalia interna. Pada seri kali ini akan saya bagi dua sesi, yaitu yang pertama pembahasan tentang vagina, cervix, uterus, dan sesi yang kedua pembahasan tentang tuba fallopi dan ovarium. Capaian pembelajaran masih sama seperti sebelumnya, yaitu nantinya Anda dapat menunjukkan bagian-bagian dari organ genitalia interna wanita dengan tepat, menjelaskan fisiologi, serta menjelaskan kaitan genitalia interna dengan kebidanan. Ini referensi yang digunakan. Baik, untuk organ reproduksi wanita, kali ini kita akan membahas tentang genitalia interna. Genitalia interna terdiri dari beberapa organ, mulai dari vagina, cervix, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Ini adalah tampilan genitalia interna jika dilihat dari depan, dari anterior ya. Jadi akan nampak di dalam pelvis atau panggul. Sedangkan ini adalah tampilan genitalia interna jika ini dilihat dari lateral atau samping. Secara umum ini adalah fungsi secara garis besar ya, yaitu sebagai organ persetubuhan atau intercourse, sebagai jalan lahir atau birth canal, tempat pertumbuhan perkembangan embrio dan fetus, tempat fertilisasi serta produksi pelepasan sel telur, ovum serta produksi hormon. Yang pertama akan kita bahas tentang vagina. Vagina ini merupakan suatu saluran muskulomembranosa yang terletak dan atau dibatasi oleh bagian depan. Ini adalah vesika urinaria. Jadi vagina ini yang warna hijau ini. Baik. Bagian depan ini yang warna kuning. Ini adalah vesika urinaria atau bladder. Kemudian bagian belakang atau posterior ya, ini adalah rektum, anus, serta ada suatu bagian yang dikenal sebagai recto-uterine pouch atau cavum Douglas. Sedangkan bagian lateral ini adalah ureter dan musculus levator ani. Ini adalah tampilan dari vagina. Kalau kita amati dari genitalia eksterna, ini akan berlanjut, ini adalah introitus vagina, kemudian naik ke atas, ini adalah suatu saluran muskulomembranosa yang kita kenal sebagai vagina. Di mana vagina ini memiliki ceruk seperti ini ya. Jadi bagian superior atau bagian paling atas dari vagina ini dikenal sebagai fornix. Sedangkan bagian dari cervix ini ya, yang menonjol atau masuk ke dalam vagina ini dikenal sebagai portio. Ini tampilan dari samping, ini tampilan dari depan. Kalau kita amati, vagina ini merupakan suatu saluran, bentuknya tidak rata tapi bergelombang atau yang kita kenal sebagai ruge. Vagina ini suatu saluran yang akan menghubungkan uterus dan vulva. Nah, tadi dengan panjangnya ya, ini dinding anterior dan dinding posterior. Kalau kita lihat di sini, dinding anteriornya ini adalah panjangnya lebih pendek daripada dinding posterior atau belakang. Dinding anterior kurang lebih 7,5 cm, dinding posterior ini kurang lebih 10 cm. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa bagian dari puncak vagina yang menonjol dari cervix, ke dalam puncak vagina menonjol ujung cervix dikenal sebagai portio. Secara struktur anatomi, vagina ini bagian lapisan tengah dan dalamnya ini bentuknya bergelombang, tidak rata. Ini yang dikenal sebagai ruge yang memungkinkan terjadinya pelebaran untuk mengakomodasi pada saat hubungan seksual maupun persalinan. Sedangkan tadi fornix, bagian yang memanjang ya, jadi dari bagian atas dari vagina yang memanjang ke dalam ceruk ini adalah fornix. Ini ada 4 fornix, yaitu fornix anterior depan, fornix posterior belakang, dan fornix lateral kiri dan kanan. Fungsinya adalah sebagai penampung atau reservoir dari cairan sperma atau semen setelah ejakulasi intravagina. Sekresi vagina sendiri, di sini vagina tidak memiliki kelenjar sekresi, tapi permukaannya tetap lembab karena sekresi dari serviks. Vagina merupakan suatu area di mana populasi mikroorganisme ini normal, sehingga membantu melindungi terhadap infeksi dari bakteri berbahaya, patogen ya, jamur maupun infeksi mikroorganisme yang lain. Selain itu, pada kondisi wanita yang sehat, bakteri vagina yang paling dominan ini adalah Lactobacillus acidophilus, di mana ini mengeluarkan asam laktat untuk mempertahankan pH vagina tetap asam, yaitu di bawah 4,5. Untuk suplai vaskular dari vagina itu sendiri, di sini yaitu kita lihat
ini adalah vagina ya. Jadi ada arteri vaginalis, ada arteri uterina, ini yang kuning ini mensuplai daerah uterus, dan arteri ovarika, ovarian arteri atau arteri ovarika ini nanti mensuplai dari ovarium. Nah, kalau kita lihat bahwa vagina ini sendiri istilahnya mendapatkan vaskularisasi dari arteri iliaka internal yang merupakan cabang dari aorta abdominalis, bercabang kemudian akan bercabang-cabang lagi sampai memvaskularisasi ke daerah vagina. Ini. Jadi suplai vaskular atau vaskularisasi ya, sumber perdarahannya istilahnya vaskularisasi aliran darahnya itu melalui arteri uterina tadi dan arteri vaginalis. Pengembalian vena ini juga melalui plexus vena vaginalis yang mengalir ke vena iliaca interna melalui vena uterus. Untuk drainase limfatiknya melalui bagian superior, nodus iliaca eksternal, bagian tengah ini mengalir menuju nodus iliaca internal, dan bagian inferior ini mengalir menuju bagian superficialis, nodus limfatik inguinal. Inervasi atau persyarafan, jadi vagina ini sendiri dipersyarafi yaitu yang berasal dari sistem saraf otonom, di mana saraf simpatis dan parasimpatis muncul dari plexus saraf uterovaginal yang pada gilirannya nanti merupakan cabang dari plexus hipogastrik inferior. Nah, di sini hanya 1/5 inferior vagina yang menerima persyarafan somatik melalui cabang syaraf pudendal yaitu saraf perineum yang dalam. Jadi ini yang kuning ini kalau Anda amati ini adalah inervasi atau persyarafan yang melalui daerah vagina. Nah, ini ada pudendal nerve, saraf pudendal, kemudian ada percabangan ya, percabangan dari saraf bagian perineum dan yang merupakan cabang dari daerah femur atau paha. Seperti itu. Jadi ini inervasi atau persyarafannya. Nah, secara umum, fisiologi atau faal dari vagina yang pertama adalah keluarnya darah haid serta lendir uterus. Jadi darah haid, lendir uterus setiap bulannya akan keluar melalui vagina. Kemudian ada sebagai alat persetubuhan, kemudian menyimpan semen atau sperma untuk sementara, tadi yaitu melalui fornik, ditampung di reservoir fornik, dan sebagai jalan lahir persalinan ya. Itu untuk vagina.